azidannahu wa kafaratu bi'adabi yasyajir. Bersyukur atas nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat waktu, nikmat harta, nikmat tenaga, nikmat apapun, karena nikmat itu pasti akan diambil oleh Allah suatu saat. Ya, maka ada pengingat dari Nabi ikan khamsan qabla manfaatkan yang 5 sebelum 5. Jadi akan datang syababaka qabla haramika. Mumpung masih muda, ayo berkarya, ayo semangat, karena akan datang masa tua. Kemudian sihatkan qabla saqam, manfaatkan sehatmu sebelum ada pasti masa di mana energi sehat dan ada masa di mana keinginannya ada tapi fisik mungkin tidak mendukung. Bagaimana kamu melakukan manfaatkan harta ketika kamu luang lapang kaya sebelum kamu tersedia. Ya. Kemudian kalau kamu bersuka sempatmu sebelum sibuk. Jadi waktu luang itu ternyata memang. Terakhir ayat akan qabla mautika, hidup sebelum mati. Semua orang akan dua kemungkinannya. Satu mustarih, ketika meninggal siapa mustarih? Orang yang baik istirahat dari beban hidup. Dari beban hidup itu berat. Beban ekonomi, beban keluarga, bukan anak-anak, belum beban agama. Agama jika beban kan, sholat, zakat, puasa, semuanya berat sebenarnya. Maka kalau orang yang sudah banyak beban kemudian dipanggil oleh Allah, oleh mustahil istirahat dan menunggu alasan tadi Allah SWT. Ada yang mustarah, ya mustarah, saya mustarah ya Rasulullah. Orang yang kematiannya menjadikan orang lain istirahat dari keburukannya, keburukan lisan, keburukan perbuatan, keburukannya. Maka jadilah pribadi yang tentu kematiannya membuat orang lain kehilangan budaya. Jangan kemudian kematiannya disyukuri. Alhamdulillah, tukang apa ya? Tukang main berdiri mati, tukang musiknya jangan. Jadilah orang yang menjadi apa? Kebaikan bagi orang lain. Saya kira meninggal itu ada yang kehilangan dan kematian itu mustahil. Insyaallah ada kebaikannya. 1, 2, 3, 4, 5 ini nikmat. 1, 2, 3, 4, 5 ini akan datang untuk mengambil 5 nikmat. Maka sebelum yang 5 datang dimanfaatkannya. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, malam ini insyaallah masuk pembahasan terakhir surah Al-Hajj. Ada beberapa ayat yang saya lewati karena kebetulan temanya tema tuntunan, ya. Bisa melihat ayat-ayat kaumnya apa ayat ini. Fenomena di alam, ya. Misal Allah membuat perpisahan dari kebangkitan. Sering banget dengan hujan. Hujan itu hari kebangkitan. Karena orang kafir tidak percaya. Masa orang sudah hancur, sudah sekian ribu tahun, kemudian dibangkitkan. Ya, itu bagi orang kafir tidak merasa tahu. Ya. Allah beri perumpamaan, kamu lihat bumi yang hamidah, bila yang keras, tandus mati, kemudian Allah kirimkan sahab-sahab. Sahab awan dan berhenti menguap menjadi air. Fa'ahyayna bihi baldatan maita. Kemudian bumi yang mati tandus itu hidup setelah Allah kirimkan hujan. Kadzalika tukhrajun, begitulah besok kalian dibangkitkan. Jadi bagi Allah sangat sempurna. Sebenarnya makanya ikrab itu ada artinya ikrab baca Al-Quran, ada ikrab baca fenomena.
pelajaran, hai orang-orang yang diberi akal, kan? Fakta biru. Pada ayat berikutnya, "Kursiru fil ardi." Seringlah berjalan di muka bumi. Fanzuru melihat fakana akibatul mukadzibin. Bagaimana kesudahan para pendusta, musuh-musuh Allah. Ini yang berikan untuk dibaca Pak Firman itu. Jadi membaca itu luas, tidak hanya membaca teks, tapi membaca alam. Ini ayat-ayat ini banyak pertukaran, termasuk di Al-Hajj ada ayat 263 ini banyak. Allah juga memberi perumpamaan untuk orang musyrik ditantang oleh Allah hanya untuk menyatakan juga lalat untuk menyatakan syaitan lalat. Bisa nggak? Nggak bisa, ya. Sungguh amat lemah yang disembah dan yang menyembah. Jadi patung itu nggak bisa membuat apapun, penyembahnya juga tidak bisa membuat apapun. Nah, ini Allah memberikan perumpamaan. Coba patung ini sudah menggunakan Allah sudah bisa. Jangan kita kalau ada nempel di mana hidungnya itu nggak bisa apa nih? Patung itu kalau digagal bisa nggak musir? Bisa. Maka Allah itu memberikan logika sebenarnya untuk ciptaanmu selain Allah itu luar biasa. Mungkin bisa mengusir sekitar ini ayat-ayat Allah mengajak berpikir untuk menggunakan bahasa. Baik, di ayat 77-78 sebagai penutup surah Al-Hajj. Ya ayyuhalladzina amanu sujudu. Hai orang-orang yang beriman, sujudlah. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah. Wasjudu dan sujudlah. Wa'budu dan sembahlah Rabbakum Tuhan kalian. Waf'alul khairat dan kerjakanlah kebajikan-kebajikan la'allakum tuflihun agar kalian diberi kemenangan. Kebetulan muflih itu kemenangan, ada seperti kemenangan. Wajahidu dan berjihadlah fillahi dalam Allah haqqa jihadi dengan sebenar-benar jihad. Ini ada nanti jihad itu di amwal dengan harta, wa al-sinah dengan mulut, kalau sekarang dengan jari, ya. Jadi siap tulis jarimu apa? Senjata ya. Daripada jarimu harimau ya, jarimu senjata. Benar kan? Ya, untuk berbuat kebaikan. Ada orang kafir, orang-orang yang suka dengan kebenaran, mereka menggunakan jarinya untuk berbuat kampanye, bukannya. Jadi hidup dulu gitu, tak mungkin itu. Ya, kalau enggak baik, buruk. Kalau enggak buruk, baik. Jadi enggak ada. Saya tahu apa? Enggak, kalau enggak, mereka apa ya? Ya apa itu saya coba. Nanti ada keterangan jihad yang sebenarnya seperti apa? Wastabaqum, Allah yang telah memilih kalian. Wa ja'ala 'alaikum fid din haraj. Allah tidak pernah menjadikan agama ini beban. Sulit. Maka ada ayat nanti la yukallifu nafsan illa wus'aha. Nanti pesan kepada sahabatnya jadi pemimpin yasiru wala tu'assiru. Permudah urusan manusia, jangan dibuat susah. Jadi mobil-mobil nanti itu dikirim ke orang Yaman. Ada dua sahabat Abu Musa al-Asy'ari sama Hudzaifah. Itu Yaman, ya. Ketika itu, Rasulullah bisa basyiru wala tunafir. Buat manusia senang, jangan membuat mereka takut, menjauhkan. Yasiru, mudahkan urusan mereka, jangan tu'assiru, mempersulit. Jangan kayak di negeri corona ya. Kalau bisa dibuat sulit, kenapa harus mudah? Jadi
itu satu, kalau di stop bukan kalau di bulan susah gitu ya. Kalau ini balik bisa susah kenapa mudah gitu. Kalau bisa putar kenapa harus terus gitu. Jadi kita senang ini ya kepada para sahabatnya kita menjadi pemimpin, ayo jadikan manusia orang Kristen dengan kebijakan kalian, jangan buat mereka menderita, mudahkan jalan Rasul. Nanti Nabi juga bersabda, memotivasi, memungkinkan kabar gembira. Kulli ma'alan nari, kulli hayyin. Allah mengharamkan ya, dari api neraka setiap hayyin, orang yang rendah hati. Untuk tidak sombong. Nah, ini Allah haramkan. Mungkin begini ini nggak pantas masuk. Ya, kalau masuk neraka itu orang baik-baik rendah hati ini ya. Lain lembut. Ya, orang yang kamu nggak pantas. Jadi orang nggak pantas orang baik-baik ini. Karena yang namanya diharamkan masuk neraka satu orang yang lain rendah hati. Kedua lain lemah lembut. Ketiga sahdin orang yang suka memudahkan urusan orang. Urusan dunia itu jangan bersusah. Kayak nanti itu nggak pernah bertemu istrinya. Hanya nanya saya, tiap pagi, Bu, masak apa? Kalau masak, nanti makan. Kalau enggak, sudah. Saya nggak puasa aja ya. Sibuk ya Pak, nggak perlu emosi, nggak perlu bantuin. Itu selesai Pak. Ya, begitulah. Nabi kita itu orangnya apa? Mudah kan Pak? Jangan terus susah. Urusan sepele baru makan mereka tidak senang dimakan, tidak senang dimakan. Tidak suka akan lalu wanita kaya kalau suka dimakan, kalau tidak suka ya tidak sambil makan kasih makan. Kalau tidak pernah kita review makanan gitu ya, jadi review makanan ini sebelum ini kita dapat sebenarnya karena itu bagaimana sederhana. Orang itu urusan dunia sederhana, usah bersulutnya, sambil mudahkan urusan orang. Qalibin minanas, kemudian diharapkan Rasulullah, qalibin minanas, orang yang mudah dekat, mudah bergaul dengan orang, tentunya orang baik kan. Ya. Jadi ini orang mudah bergaul, memberikan manfaat pada orang lain ini tipe-tipe yang diharamkan oleh Allah Rasul. Hadisnya sampai Rawahu Ahmad, riwayat Imam Ahmad. Ada beberapa hadis, jadi Imam ini juga punya hadis yang berbeda. Intinya sama. Allah mengharamkan empat golongan dari neraka. Hayyin, lain, sahdin, arif. Ini menjadi inspirasi kita ya bahwa tidak cukup ternyata menjadi orang soleh saja, ya, tapi juga bagaimana orang lain nyaman dengan kita. Kan ada Muslim itu siapa yang Rasulullah? Muslim itu siapa? Man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang disebut Muslim itu orang kalau sama orang itu dia selamat dari kejahatan. Maka Nabi itu gak suka fahish, gak suka ngomong keji. Bisu, kecuali apa? Bisu. Mufat, ya. Boleh nggak sih mufat dibalas? Boleh, maksimal simpel ya. Nggak boleh lebih kejam, nggak boleh. Nggak ada istilah pembalasan lebih kejam. Ya, saya pernah buat pengajian itu sudah, biar nanti ya masalah apa ya, biar nanti. Contoh beliau nggak boleh membalas dengan yang lebih kejam. Nah, kalau aku boleh terus gitu. Boleh nggak balas dengan anjing? Terus boleh. Langsung nggak boleh. Karena anjing lebih buruk daripada terus. Tapi boleh dibalas dengan apa? Sapi boleh. Oh sapi boleh. Nggak boleh.
sudah malaikat itu kontrol. Betul-betul simpel ya. Di dalam kata dia malaikat buku balik nih, ketemu. Tidak ada tambahan dari Nabi. Itu kalau satu balas sekali untuk memberikan dampak mungkin segera. Ini ada jadi nanti disebutkan di sini ya. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah tidak menjadikan untuk kalian dalam agama itu kesulitan. Jadi nggak boleh la dharra wa la dhirar. Tidak boleh melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang. Dharar itu merugikan diri sendiri. Dhirar merugikan orang lain. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi nggak boleh hidup apa namanya ngeles gitu. Karena dia merugikan diri dan orang lain. Jadi tidak boleh. Ya, untuk ini ya. Minat abikum Ibrahim, begitulah ajaran agama bapak kalian di Ibrahim ya. Apa itu ajaran bapak kalian? Di sini ada nanti tentang ayat dikaitkan dengan wa kadzalika ja'alna ummatan wasatan. Dan demikianlah kami jadikan umat yang wasatan, pertengahan. Pertengahan itu banyak keterangan dalam tafsirnya. Tidak isyraf, tidak tafrid, tidak dulu berlebih-lebihan dalam semua hal. Maka nanti dalam agama tidak suka orang berlebihan. Syaddidu, atau vaksin, bisa syaddidu, kalian beramalah sesuai dengan petunjuk Nabi. Ya, dan Nabi tidur malam, kemudian bangun malam, tidur lagi, itulah takwa. Tapi tidak ada yang ibadah ingin sepanjang malam itu keliru. Kenapa? Karena tidak mengikuti petunjuk Nabi. Itu berlebih. Ya. Atau orang yang tidak pernah salat tahajud, itu namanya tafsir. Dengan berbeda adalah cuma sunnah. Itu perhatikan mereka. Maka yang paling pas wasat itu yang tengah-tengah. Nabi yang malam dia tidur, malam dia sholat, malam dia melakukan kewajiban ketika beliau memiliki istri ya suami istrinya. Siang yang beliau bekerja, siang yang mengurusi umatnya, siang istirahat. Itu namanya wasatan. Ini dalam hal agama. Maka Nabi kasih tahu nanti ya tentang bahaya iyakum wal ghulu wa fiddin. Janganlah berlebihan dalam beragama. Ya, karena wala yusaddadina ahadun bila dzalfa. Orang yang berlebihan pasti ada masalahnya apa? Futur. Futur itu apa? Yang bahasa lama itu berhenti setelah berlari. Istirahat mager. Istirahat itu bahasa dulu ya. Ya apa ya? Dulu ngaji Masya Allah ya. Pada subuh, pada duhur, pada asar, pada maghrib, pada isya ya. Ini bagus lah. Tapi kan sampai melakukan kewajiban yang lain yang keluarga untuk pekerjaan, untuk macam-macam itu, ini namanya bisa dulu kalau sampai memperhatikan pekerjaan yang lain. Dan mau kayak mungkin dapat yang berdata ya. Berdata saja yang soal seperti itu. Nabi membenarkan bahwa ketika siapa itu Salman Al-Farisi itu sekalinya mereka sangat masuk barisan tahajud itu musik sampai tengah malam berkali belum saatnya kamu belum tidur lagi seperti yang terakhir ya bangunlah sekarang ya. Kenapa? Karena kamu punya hak, Allah punya hak, keluarga kamu punya. Abdullah kan gak terima. Pagi-pagi lapor Rasulullah, ya Rasulullah, Abdullah menghalangi saya sholat malam, semalam subuh gitu. Ya, maaf
keluargamu ada hak, atas Tuhanmu ada hak. Itu namanya wasaton dalam hal ibadahnya. Nanti dalam hal apapun bersama, dalam hal menunaikan pekerjaan dunia juga sama. Allah tidak suka hamba yang bahasa kerennya ini work we work di top kita kerja dan Allah dikritik. Nabi juga menyatakan dalam hadis itu, Inna Allah yakrah, Allah benci orang yang syadidul hirs, tidak kerja. Ya. Kenapa disebutkan syadidul hirs dalam hadis itu? Ya, karena di situ dia melupakan kewajiban yang agama. Ya. Hibarul finah, dia siang harinya seperti kerja. Apa artinya? Kerja keras, ya. Jifatun filail, malam hari seperti bangkai. Jadi hidup ini buruk sekali yang begitu kata Rasulullah. Aku nggak suka banget. Semangatnya bagus, tetapi dia apa? Ifrat, berlebihan dalam mengajar dunia. Kamu tidak suka pula kepada orang yang fasik. Maka dalam muda pernah, ya masih energi, masih muda, ada nabi, minta sama nabi diberi apa ya? Kampak kan? Diberi kampak. Ya, ini kampak, kamu masuk hutan sana, sampai yang patah-patah itu kamu kumpulkan, kamu ikat, bawa ke pasar, jual dengan lebih saya, ya, jual berapa? Kamu berikutnya. Insya Allah orang itu dari setiap hari dapat 2 dirham. 1 dirham untuk makan, 1 dirham untuk aku. Ya, kemudian lebih menyukai apa yang beranggalannya kasbul mati dia. Nah, apa ini yang disukai oleh Allah? Artinya apa? Bekerja, tidak menggantungkan dari belas kasih orang lain. Nah, ini kalau tentang ifrat dan tafrid, itu banyak sekali contohnya masalah itu ya. Dalam pemikiran, ya, Islam tidak suka ekstrim, hulu namanya. Misal, apa bedanya kelompok Khawarij dengan Qadariyah sama Jabariyah, ya, ulama takdir. Kelompok Qadariyah mereka menafikan takdir, ya, bahwa semua yang terjadi ini karena bukan dari kita, kerja keras kita. Ya, innama utitu ala ilmin billahi. Kalau saya susah seperti ini ya, ini kerja keras saya. Ya, bukan karena belas kasih dari Allah itu ya. Ini bukan kerja keras saya. Ya. Sementara Jabariyah, mereka yang meyakini takdir itu sudah lengkap, maka mereka menafikan ikhtiar. Kayak sahabat Umar bin Khattab ketika ada sahabat masbuk, ya, naik unta, kemudian untanya ditaruh pada ada tempat mengikat unta. Itu bersama dengan perlu tak ikat. Dia punya keyakinan kalau memang takdirnya unta ini tidak hilang, meskipun nggak saya ikat, nggak akan hilang. Tapi kalau takdirnya unta ini hilang, meskipun tak kencengin, ibaratnya kalau motor sudah tak kunci setelah dia bakal hilang. Ya. Oh, aku namun teman-teman ya. Ya, hilang. Kamu ikat dulu yang kenceng itu. Kemudian fatawakal Allah. Kemudian tawakal kepada Allah. Ini setelah diikat kenceng tawakal. Nah, kalau hilang itu kamu sudah tidak balik, kamu tidak salah. Ya. Itu kalau takdir pasal tentu ya. Takdir wajib dipercaya, tapi wajib tidak itu ya. Contoh ya, contoh wasatah berarti wasatah. Itu ajaran Nabi kalian, Ibrahim ayah kalian Ibrahim alaihissalam. Gua samaku al-muslimin dan ibu. Allah telah menamakan kalian dengan sebutan Muslim sebelum ini. Jadi Nabi Ibrahim itu disebut ummatan muslimah. Muslim ya, yang berserah diri kepada Allah. Wafi hadza yakuna rasul syahidan 'alaikum wa takunu syuhada 'alan nas.
Yang demikian itu agar Rasulullah itu menjadi saksi untuk kalian dan kalian menjadi saksi untuk manusia selanjutnya. Bahwa intinya besok semua manusia semua alam itu mengakui bahwa Rasul Muhammad adalah pembunuhnya para nabi. Nah, itu mengaku semua. Terakhir Allah saat sholat, maka dengan berbagai nikmat kalian yang mau berikan kepada di agama Buddha, ya, agama itu bukan beban, syariat itu masalah, ya, tidak ada yang mau ingin membuat kalian kesulitan. Oleh karena itu saat sholat, bersyukurlah atas kebaikan tadi dengan sholat. Nah, ini yang sering kami sampaikan ya, bahwa sholat itu dua. Ya, satu sebagai media bersyukur atas semua kebaikan dari Allah. Akan pas dapat rezeki itu nanti kita ada ayat dengan inna atau kan yang besar fasoli lirabbika wanhar, maka sholatlah karena Tuhan. Itu sholat disitu karena bersyukur. Nanti pas diberi musibah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya. Selesaikan segala kesulitanmu dengan sabar dan sholat. Dan sholat anda apa? Sabar atas dia yang Allah berikan. Wa basyiris sholat. Jadi dikabarkan kabar baik untuk orang yang sabar. Wa zakat, keluarkan zakatmu. Itu juga tanda syukur kepada Allah atas nikmat harta. Tadi ya, harta itu disyukuri dengan dikeluarkan zakatnya. Wa tasimu billahi wa maulakum, dan berpeganlah kepada Allah maula. Allah kalian berlindung, kalian nikmat maula wa ni'man nasir, sebaik-baik pemberi perlindungan dan sebaik-baik pemberi pertolongan. Selesai surat Al-Hajj. Tafsirnya kita perdalam tadi baru ayat-ayat dan beberapa hadis yang dibahas. Yang pertama ada kaidah disunahkan sujud tilawah. Di surat Al-Hajj ada dua ayat ya, yang menunjukkan harus sujud dianjurkan sujud tilawah. Ya. Yang pertama ayat ini yang kita baca ini, ya. Yang kita baca malam hari ini ayat ke-77 ini ada perintah ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Hai orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhan kalian. Di sini ada pernyataan dari lokasi begini. Ikhtilafal a'immatu rahimahullahu fi hadhihi sajdah tsaniyah. Ulama berbeda pendapat terkait dengan sujud, ya, sujud tilawah ya. Min surat Al-Hajj hadwa masyhurun as-sujud fi amr. Apakah itu dibacakan sujud ataukah tidak? Ada dua pendapat. Menurut pendapat Ibnu Katsir, ya, mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fudilat suratul Hajj bisajdatain." Surah Al-Hajj ini Allah Subhanahu wa taala fadilah apa? Utamaannya Allah mengutamakan surah Al-Hajj ini karena ada sujud tilawah di dalamnya. Faman lam yasjudha fala yaqra'huma, maka barang siapa yang tidak mau sujud ketika membaca keduanya janganlah membacanya. Itu termasuk kalau baca ini ya ayyuhalladzina amanu wasjudu wa'budu rabbakum, sujud tilawah. Memang ada yang ayatnya dimudahkan ya, ada apa namanya tandanya ya, sujud tilawah. Apa bacaannya? Bacaannya apa? Apa ya? Sajada wajhiya lillahi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya apa saja wajhiya lillahi khalaqahu. Wajahku ini bersujud kepada Zat yang telah menciptakannya. Saya maksudnya
ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta. Ini disunahkan yang pertama. Jadi kalau Bapak baca ayat Al-Quran ada sujud tilawah, itu sujud ya. Ini sujudnya ya sama, namanya sujud itu dengan kondisi menempel ujung anggota ya, tangan dua, ini sambil hidung, ketiga, kemudian kedua pinggul ya, kedua ujung kaki ya, minimal ya, baru sujud. Ujung kaki ada yang mendapat umum pas ingat ya, kemarin disebut apa? Umroh fikih pada fikih Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i disunahkan tidak merapatkan kaki ketika sujud. Jadi jangan kemudian mengatakan itu sholatnya nggak sunah. Yang sunah itu merapatkan, bukan yang sunah. Dalam mazhab Syafi'i itu merendahkannya afdal. Jadi yang sholat kok kaki nggak rapat kita sujudnya ya. Itu bukan sunah, itu sunah itu. Ya, dalam mazhab Syafi'i itu berarti diambil. Yang merapatkan ini dalam Hambali. Nah, ini yang dipakai kalau sedangkan kiblatnya membaca buku sifat sholat nabinya Syekh Al-Albani. Nah, selalu merapatkan kaki. Ya, jadi jangan langsung tulis ini zamannya nggak nyunah. Itu nyunah banget sebenarnya. Kita sih yang kurang. Ya, kurang ya. Pikirnya itu kurang jauh ya. Mau ini kurang benar, burung kurang kering. Istilah ngomongnya gitu ya. Jadi jangan kamu tulis. Ya, itu sunah banget. Saya baca banyak di buku-buku kontemporer, As-Suyuti itu yang mengatakan ya dalam dasar memang merendahkan. Jadi jangan kemudian mendefinisikan dan sunah itu sunah Nabi. Beliau menurut saya sangat bagus. Ini contoh ini pas sujud ya. Jadi yang penting mata. Jadi menekan ya. Soal merapatkan itu ada dua pendapat. Ini disunahkan ya untuk sujud tilawah ketika kita membaca ayat-ayat yang menggunakan sujud wasjud wa ta'lim. Wa fa'alul khairat dan kerjakanlah kebajikan-kebajikan. Nah, ini yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini memerintahkan kepada kita untuk fastabiqul khairat. Berlomba-lomba. Ya. Dulu kalau sahabat Rasulullah saking semangatnya itu mereka itu dibolehkan dengan hip-hop. Hip-hop ya. Hip-hop itu rasa iri ketika dan orang lain lebih baik dibandingnya. Itu namanya hip-hop. Kalau iri yang positif hip-hop, kalau iri yang negatif hasad. Hasad itu haram, tidak boleh. Iyaku wal hasada, jauhilah penyakit hasad. Kenapa? Fa innal hasada ta'kul naru kama ta'kul haqaba kama ta'kul naru. Ta'kul amal kama ta'kul naru al-haqaba. Itu bisa membakar amal sebagaimana api membakar kayu bakar. Jadi jangan melakukan hasad. Kita contoh yang paling kenal ini. Hadis Nabi tentang sahabat yang tidak diberi kelebihan miskin. Ya. Satu hari mereka mendatangi Nabi di masjid ya, ini Abu Sufyan dan mengatakan dzahaba ahlud dusur bil ujur. Enak sekali orang-orang kaya itu memborong pahala. Ahli dusur itu yang punya harta. Ujur itu ujur pahala. Mudah sekali ya Rasulullah orang-orang kaya itu memborong pahala. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yasadaquna bi butuni amwalihim wa la tasaddaq. Mereka mengeluarkan, mereka sholat, kita sholat sama. Kita puasa, mereka puasa pahalanya sama. Mereka keluarkan hartanya dan kita tidak bisa mengeluarkan. Ya. Kemudian mereka minta amalan. Ada amal yang mempunyai mereka ada. Bahkan orang kaya itu tidak bisa mengalahkan amalan
tambahannya coba bocor. Karena ini spesial ya, tapi perbaikan selalu tersebarkan dan izin. Sunnah berkata, apa yang semuanya dari kulli tasbihatin sadaqah, wa min kulli tahmidatin sadaqah, wa min kulli takbiratin sadaqah, wa min kulli tahlilatin sadaqah. Kamu baca apa namanya? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, itu sedekah. Orang ini senang mendapatkan amalan khusus. Ternyata pekan berikutnya mereka datang lagi ya Rasulullah, orang kaya mendengar hadis ini, kemudian mereka juga berpikir ada nggak amalan lain yang bisa melakukan mereka? Kata Nabi, dari kafir bingung, tidak ada. Karena kekayaan itu anugerah yang diberikan Allah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi memang harta itu soal anugerah. Ya. Maka nikmal man saleh fi saleh sebaik-baik harta itu ketika dimiliki orang saleh dimanfaat, ya pasti mendatangkan kemanfaatan untuk orang lain. Itu sebaik harta dari orang saleh. Ini contoh fasal itu saya dalam babnya itu inilah sahabat. Mereka inginnya dalam kebaikan, bukan ini dalam keburukan. Jadi mereka ingin bukan dengan fisik, ya, rumah, kendaraan, tapi mereka ingin dengan karya. Jadi yang karyanya sangat bagus. Susah memang membedakan orang kaya yang bisa mengerti kecuali bukan data. Karena nggak ada yang ngerti rumah itu kaya kecuali mengerti data income-nya. Supir nomor sebenarnya kan penampilannya Sumatera ya, supir bahasa kiri ya. Umar dengan supir kalau dia saat itu mana ya? Orang nggak ngerti sampai nanti nggak bisa bahwa beliau jadi pemimpin tertinggi ketika Al-Quds jatuh di dalam sebuah rumah. Orang-orang di Yerusalem itu pendeta-pendeta sudah menyambut dengan sangat mewah. Ini pemimpin tertinggi Muslim, mestinya yang paling wah kan? Ditunggu sampai waktu habis ya datang ternyata pas datang duluan sudah istirahat di bawah pohon. Pakaiannya rusuk, amalan mereka. Ini saya di rumah. Mungkin sekarang rumah tidak ini ajine rokok soal. Dari Jawa kan, haji negeri, sebagai mana bahwa bangsa yang Jawa, waktu itu dari umat orang yang kaya, dari mana orang kaya, dari karyanya satu hari datanglah umat ya ke di Masjid Nabawi nanti sudah motivasi itu menjalankan perang takut orang yang berat musuhnya mitranya Romawi jauh puncak musim panas. Orang-orang yang lemah iman itu mereka punya 1.000 alasan untuk tidak bukan dibuka oleh Allah di surat At-Taubah. Dan membatasi orang-orang yang suka mencari alasan dibuka orang dalam hukuman luar biasa dibandingkan seluruh umat. Di umat ini nanti yang ada inspirasi syariat dalam umatnya. Obat diharapkan pada umat yang pasti ada umat ya. Jika ada gara-gara maksudnya umat Allah
dikelola hasilnya untuk Baitul Mal muslimin. Itu namanya wakaf berfirqah. Nanti kalau meninggal balik namanya semana yang baik. Jadi yang diserahkan namanya hasilnya. Ini yang awalnya nanti diserahkan secara pemilikan sama bacaan masalahnya. Ini contoh betapa sahabat-sahabat Nabi itu fastabul khairat atau khairat la'allakum tusykurun. Masih satu ayat ya, ayat 78 panjang maksudnya ini tidak mungkin diselesaikan malam hari ini. Nanti masih satu pertemuan lagi ya, surat Al-Hajj insyaallah membahas ayat yang terakhir, ayat 78 dari surat Al-Hajj. Ada banyak keterangan dari tafsir yang bisa kita ambil dari bacanya. Kemudian setelah Al-Hajj nanti ayat berikutnya yang turun surat berikutnya adalah Al-Munafiqun berdasarkan keterangan para ahli tafsir ya. Al-Munafiqun setelah surat Al-Hajj. Allah akan surat semoga Allah akan kita menyelesaikan kajian surat Al-Hajj ini sekali lagi dalam satu pertemuan insyaallah. Barakallahu fikum, kita cukupkan bentuk dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.